Hanya Kau Yesus yang kami besarkan, segala kemuliaan hanya bagi Jesus. Para bersyukur buat kebaikan Tuhan pada lampai kata-Mu akan Mu Tuhan. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Ku sembah Jesus. Ku sembah pagi hari lalu ku sembah. Oh Tuhan,
besarkan pagi hari ini. Oh Jesus, yes Jesus, Kau ku sembah. Oh, kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Haleluya, Kau ku sembah. Jesus, 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 Jesus. Rasakan hadirat dan rasakan. Jesus, Jesus. Angkat tanganmu saudara, tinggi-tinggi. Nikmati hadirat Tuhan, sembah Dia. Sembah Dia. Naikkan doamu di dalam hadirat Tuhan. Percaya Dia hadir di tengah-tengah kita mendengarkan setiap doa kita. Oh Jesus.
Namanya dibesarkan pagi hari ini. Haleluya. Oh, Yahweh Rawa Elohim Shaddai Adonai. Agungkan Dia, tinggikan Dia saja. Yahweh Rafa Elohim Shaddai Shaddai Adonai, lagi Yahweh Rawa Elohim. Ya Allah yang besar, Ya Allah yang sanggup melakukan mujizat di dalam kehidupan kita semua. Sampai selama-lamanya. Kami habiskan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang memberkati kami, nama yang ajaib, nama Tuhan
Yesus Kristus. Sama-sama syukur bersorak-sorai buat Tuhan kita katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ayo kasih salam kita, kasih teruskan hatimu. Sama-sama kita memuji Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, layak disembah. Kasih tepuk tangan yang paling meriah dong buat Tuhan. Kami berikan pujian yang terbaik hanya bagi nama Tuhan. Jesus. Angkat suara kita sama-sama. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu. Kuat dan penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan.
sembah kita semua. Yang menghancurkan tutur. Boleh saya dengar suaranya lebih keras lagi buat Tuhan. Aduh dia di church. Atas dunia yang menghancurkan tutur dan membebaskan jiwa. Kami bersorak karena Tuhan. Tuhan percaya. Kita kasih kepada sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan, yang bangga punya Tuhan Yesus anakkan. Dia lahir untuk kami. Dia amin. Dia lahir bagi kami semua. Angkat tanganmu. Dia itu kami. Dia itu Allah. Buat Tuhan, coba kau boleh duduk kembali dalam hati kami. Puji Tuhan, baiklah Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita menerima sabda firman Tuhan, sama-sama kita akan memberikan persembahan yang pertama. Ada dari Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan, boleh angkat tangannya. Bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop persembahan, saudara bisa angkat tangan saudara, agar pengerja hamba Tuhan di tempat ini bisa melayani dan membantu Bapak Ibu jemaat Tuhan.
Sekali lagi tetap angkat tangan tinggi saudara, agar para pekerja dan hamba Tuhan di tempat ini bisa membantu dan melayani Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, sudah semua dapat amplop persembahan Bapak Ibu, sama-sama kita bangkit berdiri. Sama-sama kita angkat amplop di tangan kanan kita. Kita berikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat suara kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan-Mu dan segala berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami menyadari semua yang kami miliki adalah milik-Mu. Kami mengakui bahwa hidup kami adalah milik-Mu. Kami mau mengembalikan sebagian berkat yang kami terima ke rumah-Mu bagi pekerjaan Tuhan. Berkatilah persembahan persepuluhan, persembahan nazar, persembahan sulung, persembahan syukur kami yang kami berikan dengan kerelaan hati. Kami menabur dengan sukacita dan percaya bahwa Engkau akan menghardik bagi kami segala roh belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerit, belalang pelompat. Kami datang untuk memuliakan Tuhan dengan harta kami, maka lumbung-lumbung kami akan diisi berkat penuh sampai melimpah-limpah. Kami percaya kepada firman-Mu dan bertindak dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dapat memberikan persembahan di kotak yang ada di depan mimbar. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Yesus. Kami datang meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Oh, Jesus. Sebab Engkau yang layak kami sembah Tuhan Yesus. Ku aku, Kau ku aku, atas seluruh semua ciptaan menyembahmu akan ku aku, Kau ku aku, oh Tuhan, Kau ku aku, lebih sulit lagi ku aku, ku aku, Kau ku aku, atas seluruh
Raja dan Tuhan kami Yesus, Engkau lahir Allah yang menjadi manusia. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami perlu firman-Mu, berbicaralah melalui lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan hamba-Mu pagi hari ini. Biarlah hamba menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami mengerti makna Natal, di mana Engkau datang menjadi manusia, Allah menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia yang terhilang ini. Urapi Tuhan telinga umat-Mu, hati umat-Mu, sehingga benih firman ini ditabur jatuh di tanah yang baik dan tertanam, bahkan juga bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat, tidak dicuri oleh si jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan siap diberkati firman Allah. Katakan amin. Terpujilah Tuhan. Silakan duduk semuanya. Shalom. Katakan Yesusku dahsyat. Katakan Yesusku luar biasa. Amin. Siapa percaya hari ini diberkati Tuhan? Ya, terpujilah Tuhan. Ya, kita hari ini kita merayakan Natal, bulan yang penuh sukacita, dengan tema khotbah yang saya berikan adalah Stargazer. Ya kan? Katakan bersama saya Stargazer. Mungkin saudara pikir ini pastor kasih apa? Nama mobil Stargazer, saudara, iya kan? Ada yang apa itu nama mobil Stargazer, iya. Saudara terkasih dalam Kristus, Stargazer itu punya arti apa? Orang-orang yang meneropong. Star, ya pertama adalah star. Gaze itu artinya melihat, meneropong. Jadi orang-orang yang meneropong bintang itu disebut Stargazer. Siapa itu orang-orang yang meneropong bintang, melihat Yesus dalam bintang itu? Adalah orang-orang Majus. Amin. Orang-orang Majus menemukan Yesus dalam bintang, ya. Maka itu dalam bahasa Inggris, kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, disebut dengan Stargazer from the east. Nah, orang-orang yang melihat bintang dari timur, yang disebut orang-orang bijaksana. Saudara dan saya adalah orang-orang bijaksana. Katakan amin. Katakan di sampingmu, kita orang bijaksana. Ya, orang bijaksana itu menemukan Tuhan Yesus. Amin. Orang-orang Majus ini disebut orang bijaksana. Nah, hari ini saya mau bicara mengenai orang-orang Majus. Yang pertama, siapakah orang-orang Majus ini? Dari manakah mereka berasal? Lalu mengapa mereka disebut dengan orang-orang bijaksana? Kenapa juga mereka tertarik dengan bintang yang mereka lihat, sehingga mereka mengejar bintang itu sampai ke Yerusalem? Ya. Nah, bagaimana mereka tahu kelahiran Raja Mesias? Nah, kita perlu tahu bahwa ini adalah rahasia yang tersembunyi bagi dunia, tetapi disingkapkan bagi orang-orang yang rendah hati. Karena pada saat itu di Yerusalem, di Israel sendiri, tidak ada yang tahu kelahiran Yesus. Tetapi saudara, orang-orang bijaksana, orang-orang Majus, mereka tahu Yesus lahir. Ada amin. Jadi saudara, hal-hal yang dalam Alkitab, hal-hal ilahi, itu bersifat tersembunyi. Katakan bersama saya, tersembunyi. Misteri, saudara. Ada amin. Nah, siapakah orang Majus? Kok bisa bangsa Yahudi sendiri tidak tahu kelahiran Mesias, tapi ada orang-orang Majus yang datang dari timur, yang datang dari jauh. Mereka tahu siapa Yesus ini. Oke, kita akan belajar mengenai Stargazer. Itu next, kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Nah, kita baca bergantian. Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 3. Saya mulai ayat pertama. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Oke, mari saudara.
Ayat ketiga. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Raja Herodes terkejut beserta seluruh Yerusalem dengan kedatangan orang-orang Majus. Ya. Nah, saudara, kalau saudara melihat banyak gambar yang suka ada itu, bahwa ketika Yesus lahir, tiba-tiba itu ramai sekali dibuat gambarnya. Ada gembala-gembala, ya kan? Yesus lahir di kandang domba. Lalu tiba-tiba juga muncullah orang-orang Majus semua berhadir di situ, ya. Seolah-olah orang-orang Majus ini datangnya pada saat Yesus dilahirkan, ya. Maka itu saudara jangan tertipu oleh gambar. Yang perlu kita dengar, yang kita perlu tahu, selidiki adalah firman Tuhan. Katakan amin. Ya, coba kita baca sekali lagi di sini dalam ayat pertama, sama-sama kita baca di sini 3, 2, 1. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, ya, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes. Lalu apa kata Alkitab? Jadi kapan datanglah orang-orang Majus ke Yerusalem? Kapan mereka bertemu Yesus? Sesudah Yesus dilahirkan. Amin. Jadi bukan pada saat Yesus lahir orang-orang Majus hadir. Pada saat Yesus lahir, yang hadir pertama adalah para gembala-gembala. Katakan amin. Amin. Para gembala yang diberitahu oleh malaikat, ya, hari ini telah lahir bagimu juru selamat dunia. Ya, akhirnya mereka ke Bethlehem dan melihat dan memberitahu, malaikat-malaikat bersorak-sorai, bernyanyi, ya. Tapi ini orang-orang Majus tidak melihat malaikat, mereka tidak mendapat satu berita dari malaikat, tapi mereka datang ke Yerusalem, ya kan? Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, kita tahu Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, kata Alkitab. Zamannya adalah Raja Herodes, datang orang-orang Majus dari timur, ya. Mereka datang dari timur, mereka datang ke Bethlehem, ya. Alkitab berkata orang-orang Majus, ya, berarti pada saat Yesus itu berusia 1,5 tahun sampai 2 tahun. Karena Herodes akhirnya karena dengar dari orang Majus, nah, kira-kira umur Yesus sekitar 1,5 sampai 2 tahun, dibunuhlah begitu banyak bayi di bawah 2 tahun. Nah, perjalanan ini saudara, mereka datang, ya. Nah, siapakah orang Majus ini kita perlu ketahui. Dari manakah datang orang Majus? Yang disebut oleh Alkitab orang-orang bijaksana atau the wise men, ya. Kenapa mereka disebut dengan orang-orang bijaksana, orang-orang Majus? Next kita akan saya buat beberapa catatan di sini. Siapakah orang-orang Majus? Yang disebut stargazers from the east. Mereka melihat bintang, ya. Jadi kalau di sini gambar-gambarnya ada 3 orang yang naik onta, ya kan? Nah, kata pertama Majus itu dari kata magi atau magi dari akar kata magis atau ilmu magis. Orang-orang berilmu. Pertama mereka adalah orang-orang apa? Orang-orang Kasdim. Orang-orang Kasdim. Zamannya Nabi Daniel. Mereka terlibat berilmunya. Ilmu yang mereka pahami adalah ilmu perbintangan. Disebut dengan ilmu rasi atau astrologi. Mereka disebut dengan ahli nujum, ya. Para peramal, ahli nujum atau paranormal, yang mereka adalah penasihat raja, ya. Zaman kapan? Mereka ini pada saat itu zaman kerajaan Babel. Kenapa orang Majus ini mengetahui mengenai bangsa Israel? Karena dari mana mereka berasal? Disinilah ada dari Persia, Media. Persia sekarang ini adalah Iran, ya kan? Nah, Persia Iran sekarang. Nah, dahulu adalah kerajaan Babel. Zaman Nabi Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Rajanya adalah Raja Darius. Pada saat itu kerajaan Babel itu kerajaan besar. Raja Nebukadnezar dan Koresi, di mana banyak bangsa Israel pada saat itu dimusnahkan bait Allah dan dibuanglah ke Babel, ya.
Itulah bait Allah pertama dimusnahkan karena dosanya sangat besar terhadap Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, nah ini kita tahu latar belakang mereka ini adalah ahli-ahli jampi, para nujum, ya. Bagaimana mereka mengenal, melihat bintangnya, ya. Lalu mereka penganut kepercayaan apa? Iran pada saat itu kepercayaan Zoroastrianism, ya. Zoroastrianism, saya akan mungkin bahas kepercayaan mereka, ya. Yang keempat, apa yang mereka melihat di sini? Di sini tadi dikatakan, coba kita lihat sebelumnya, ya kan? Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Karena kami telah melihat apa? Bintangnya di timur, dan kami datang untuk apa? Jauh-jauh mereka datang dari Persia, dari Iran. Datangnya untuk apa? Menyembah bayi Yesus. Amin, saudara. Ini kan satu hal yang mereka ini bukan orang-orang bodoh, ahli nujum, dipakai sebagai penasihat raja. Nah, pada zaman dahulu seperti itu, ini mereka punya pangkat, mereka orang-orang yang mumpuni, berpenghasilan besar, orang-orang yang dijaga oleh kerajaan Persia, dan mereka datang jauh-jauh itu. Tidak mungkin mereka datang hanya bertiga seperti foto itu, karena mereka dari Persia, tentu mereka datang dengan pengawalan yang ketat. Bisa juga mereka membawa 300 tentara, makanya itu heboh Yerusalem, makanya itu mereka bisa masuk ke istana raja karena mereka bawa meterai dari Persia, mereka bawa lencana. Mengapa itu ke Yerusalem? Kami datang karena kami tahu ada lahir raja orang Yahudi. Di manakah dia dilahirkan? Kami datang menyembah dia. Wis, kaget saudara. Betapa kagetnya Herodes mendengar hal itu, terkejut bersama seluruh Yerusalem. Saudara perhatikan apa yang mereka lihat datang untuk menyembah Yesus itu. Yang mereka lihat adalah apa? Bintangnya. Atau bersama saya bintang. Supaya saudara kita tahu bahwa bagaimana alam roh itu bekerja. Ya kan? What they saw is the star. Ya kan? Hari ini saya mau kasih tahu next. Setiap orang yang lahir itu ada bintang yang muncul, saudara, katakan amin. Nah, ada apa di bintangnya itu? In the star there is your destiny. Ada namanya takdir saudara, katakan amin. Takdirnya Yesus yang ada dalam bintangnya sudah ditakdirkan bahwa dia adalah, sama-sama dari sini kita baca, raja orang Yahudi. Amin. Siapa Yesus? Raja orang Yahudi. Waktu Yesus mati disalibkan, tertulis raja orang Yahudi. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Jadi destininya Yesus pertama, dia adalah raja. Katakan bersama saya, dia adalah raja. Nah, dia adalah raja, ya kan? Nah, kami melihat bintangnya. Raja orang Yahudi. Ya, next di sini, next. Jadi mereka melihat destiny, takdirnya bahwa bayi yang dilahirkan ini adalah raja. Pertama, dia adalah seorang raja. Yang mereka nggak tahu melalui firman, saudara. Yang mereka tahu ketika melihat bintang itu ada destiny-nya setiap manusia. He is a king. Jadi saudara, saya mau kasih tahu, orang yang meramal, ini saya kasih tahu. Ketika dia meramal itu ada bintangnya di setiap kita. Nah, bintang itu akan berbicara takdirnya kita, saudara. Ada amin. Orang ini jadi pendeta, orang ini jadi raja, orang ini jadi presiden, itu bisa dilihat dari bintangnya. Amin. Nah, saya masuk sedikit alam roh. Makanya orang biasanya ke dukun itu udah ada berkatnya. Tapi yang dia curi bintang anak cucu, dipindahkan orang yang minta. Makanya anak cucunya ketika lahir, ketika diminta, anak cucunya jadi autis, anak cucunya redup dan mati bintangnya. Itu sudah ditukar, diambil oleh bapaknya. Setan tidak beri gratis. Makanya itu the devil is a star hunter. Makanya kalau orang pijat-pijat tadi itu yang masih bayi, lalu ada dukun pijat dipijat, hati-hati, itu bintangnya bisa dicuri. Kasih minyak urapan supaya bintangnya tidak dicuri. Katakan amin. Urap dipakai minyak. Nah, saudara, itu yang dicuri. The devil is a star hunter.
Nah, saudara, waktu saya naik ini pakai onta ini, ketika kita naik ke Mesir itu, ke Gunung Sinai, itu benar-benar nggak ada penerangan, gelap sudah. Kita naik onta persis kayak gini, dan kita bisa melihat bintang yang begitu banyak. Nah, kalau kita melihat di sini, ada bintang yang kecil, ada bintang yang besar, ada bintang lebih besar, bintangnya Yesus, katakan amin. Sudah, kalau kita naik situ, kita lihat bintang-bintang berkelap-kelip. Ada bintang yang kecil, ada bintang yang besar, ada bintang yang redup, ada bintang yang bercahaya. Katakan bersama saya, bintangku harus bercahaya. Amin. Bintangku harus bercahaya. Katakan amin. Bintangku harus bercahaya, supaya tidak dicuri oleh iblis, supaya kau sampai kepada destinimu. Katakan amin. Tuhan mau saudara berhasil. Katakan amin. Nah, itu iblis bisa mencuri bintangnya manusia. Nah, destininya Yesus jelas, dia adalah seorang raja. Makanya datanglah jauh-jauh. Untuk apa? Raja orang Yahudi. Nah, mereka melihat destiny, apa yang mereka melihat? Destiny yang takdirnya. Pertama, dia adalah raja orang Yahudi. Kedua, ini kerajaannya kekal. Yang ketiga, dia adalah Allah dalam rupa manusia. Anak ini ilahi, anak ini layak disembah. Maka itu mereka datang jauh-jauh untuk menyembah bayi itu. Saudara, ada amin. Mereka bertemu dengan Herodes. Siapa Herodes? Dia adalah seorang siapa? Raja. Coba saudara jadi Herodes, raja. Mereka bilang, kami datang untuk menyembah seorang raja yang baru dilahirkan. Apa data sumung dia? Saya ini raja yang ada di tahta sekarang. Itu belum jadi raja. Kau bilang dia baru lahir, malah kau tidak menyembahku, kau menyembah yang itu. Kenapa? Karena yang baru lahir, dia lebih besar secara kemuliaan, secara kekuasaan dari Raja Herodes. Beri tepuk tangan. Yang baru lahir lebih besar, lebih berkuasa, lebih hebat dari Raja Herodes. Katakan amin. Tersinggung dia. Ini raja macam apa? Dia Mesias, dia ilahi, kerajaannya kekal. Itu yang kami lihat, Tuhan. Penasaran Raja Herodes. Jadi saudara, ternyata melalui bintang ini orang-orang Majus menemukan Mesias. Mereka nggak tahu siapa nama Mesias. Yang mereka tahu bahwa ini adalah kerajaannya kekal. Dia ilahi. Ya, mereka datang jauh. Mereka datang dengan satu tujuan, untuk menyembah. Mereka datang untuk menyembah bayi Yesus, ya. Maka itu coba kita buka Daniel 12 ayat 3. Bintang kita harus bersinar. Daniel 12 ayat 3. Kasih ayat Alkitab. Daniel pasal 12 ayat 3. Bagaimana supaya bintang kita bersinar? Siapa yang menurut Alkitab bintang yang bersinar? Saudara mau bintangmu bersinar? Amin. Kata Yesus bahwa bintang kita harus bersinar. Engkau adalah terang dunia. Katakan amin. Bagaimana kita bersinar? Alkitab sudah berkata demikian, saudara. Kalau kita mau bersinar, ikuti firman Tuhan. Daniel 12 ayat 3. Orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada apa? Katakan bersama saya, kebenaran. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Katakan amin. Nah, saudara adalah orang-orang bijaksana. Katakan amin. Orang-orang bijaksana itu siapa menurut Alkitab? Orang-orang bijaksana itu bercahaya. Katakan amin. They will shine. Engkau harus bersinar. Katakan amin. Bagaimana kita bersinar? Waktu kita menuntun banyak orang kepada Kristus, kepada Injil, kepada jalan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Saya bersyukur gereja ini sudah sekitar 7 tahun menuntun banyak orang kepada Kristus. Satanis dituntun kepada Kristus. Mereka yang belum bertobat dituntun kepada Kristus. Mereka yang terhilang dituntun kepada Kristus. Mereka yang terikat dituntun kepada Kristus. Mereka yang menyembah berhala dituntun kepada Kristus. Mereka yang terhilang, semuanya supaya bertobat, datang kepada jalan kebenaran dan hidup. Katakan amin. Kita harus menjadi orang-orang yang menuntun orang yang tidak kenal Tuhan kepada Tuhan Yesus. Katakan amin. Orang-orang Majus, saudara perhatikan, mereka datang, mereka disebut orang bijaksana karena mereka berkata,
Yesus telah lahir. Katakan amin. Saudara, orang Yahudi nggak tahu, Raja Herodes nggak tahu, tapi mereka ini membawa bintang. Kami melihat bintangnya. Ada seorang yang lahir, dia adalah seorang raja. Dia mempunyai kerajaan yang hebat nanti. Dia adalah Allah sehingga kami datang dalam rupa manusia. Kami datang untuk menyembah. Maka itu firman Tuhan berkata bahwa firman itu telah menjadi Allah. Ya, dan kita telah melihat kemuliaannya. Nah, saudara terkasih dalam Kristus, kita perlu menjadi bintang yang bercahaya. Orang-orang Majus datang untuk menyembah. Menyembah ini bukan menyembah dengan pujian menyembah. Kata menyembah, kata bersama-sama menyembah. Worship, what is worship? Dalam bahasa asli menyembah is to prostrate. Menyembah bahasa aslinya begini, saudara ya. Nah, menyembah itu dalam biasanya seperti begini, secara full. Itu artinya menyembah, bowing down secara penuh, menyatakan bayi ini adalah Tuhan. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Mereka datang dari jauh to prostrate, to fall down on the knees and totally untuk menyembah, menyatakan bayi ini bukan manusia biasa, dia ilahi, dia adalah Tuhan. Beri tepuk tangan. Maka itu mereka disebut orang-orang bijaksana. Amin, saudara. Orang-orang bijaksana. Karena mereka tahu siapa bayi ini secara alam roh. They know what is inside this baby. Saudara melihat orang kadang-kadang cuma melihat kecilnya orang itu. Tapi orang-orang Majus tahu bahwa ini bukan manusia biasa. Ini ilahi. Dia ada sebelum dunia dijadikan, maka kami menyembah dia. Mereka nggak menyembah Raja Persia, mereka nggak menyembah Raja Herodes. Mereka pikir kami lebih bijaksana, kami lebih tahu, kami tahu mengenai bintang, kami ahli nujum, kami mengerti hal ini. Mereka itu penasihat raja. Tapi waktu mereka menyembah Yesus, karena mereka tahu yang lahir adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Kalau tidak mungkin jauh-jauh datang untuk menyembah bayi Yesus. Amin, saudara. Jauh-jauh datang dari Persia. Itu bisa perjalanan yang cukup panjang. Naik Gunung Sinai saja bisa 4 jam. Naik onta, saudara. Onta kecepatannya berapa? Oh, kan pelan. Nah, 10 km, 15 km. Nah, kalau dari Persia sampai ke Yerusalem bisa 8 bulan, saudara. Bisa 1 tahun, saudara. Berarti, saudara, mereka meninggalkan segala sesuatu, pekerjaan mereka, bisnis mereka, pengorbanan yang luar biasa. Bisa ada maling, bisa mati di tengah jalan, makanan ada atau tidak ada. Saudara, kenapa? Karena mereka mau berjumpa secara spirit dengan Tuhan. Katakan amin. Ini damai main. Kita harus melihat orang-orang Majus ini bukan orang bodoh. Dia disebut orang-orang bijaksana. Katakan orang bijaksana. Iya, they are wise. Mereka bercahaya. Dan kita harus bijaksana menuntun orang-orang kepada jalan kebenaran. Kembali ke slide tadi, ya. Nah, mereka melihat Herodes sebagai raja Israel, tapi mereka tidak menyembah. Jadi ini jelas membuktikan Yesus adalah raja, Yesus adalah Tuhan. Ya, penuh dengan resiko mereka pergi dan akhirnya, nah inilah kebijaksanaannya. Sebelumnya kita melihat, kami datang untuk menyembah. Kami datang untuk menyembah. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Mereka nggak tahu. Mereka orang Israel, mereka nggak tahu. Sampai hari ini, saudara, banyak orang Israel masih nggak percaya Yesus adalah Mesias. Padahal jelas di atas kayu salib ditulis Raja orang Yahudi. Katakan amin. Tidak bisa dipungkiri, jelas. Jesus preached in Jerusalem. Yesus berkhotbah di Yerusalem. Banyak orang mengikut Yesus. Yesus melakukan mujizat besar di Yerusalem. Yesus melakukan mujizat di seluruh Israel. Nah, banyak orang bertobat, ya. Nah, akhirnya tetapi apa? Mereka mengeraskan hati karena orang-orang Farisi sampai hari ini ada tertutup jelas Yesus. Dan dikatakan Tuhan berkata demikian, tidak ada satu batu akan terletak di atas batu itu bait Allah. Benar, runtuh, saudara. Akhirnya zaman Hitler, zaman Nazi,
habis bangsa Israel pada saat itu. Jangan tangisi aku, tangisi anak cucumu, ya. Kalau mereka menyalibkan Mesias pada saat itu. Nah, sudah terkait dalam Kristus, dan inilah nubuatan, ya. Bagaimana, siapakah itu Mesias? Sehingga dikatakan ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Lalu Raja Herodes panggil orang-orang ahli Taurat. Lalu dia panggil ahli Taurat, dia panggil orang-orang Farisi, supaya cari tahu benarkah ini Mesias. Kalau dikatakan raja orang Yahudi baru lahir, kalau benar dia adalah Mesias, kita selidiki firman Tuhan, di manakah Mesias harus dilahirkan, ya kan? Karena kita tidak pernah menulis Mesias dilahirkan di India, ataupun di Tiongkok, ataupun di USA, ataupun di Eropa, ataupun di Indonesia. Tapi di manakah Mesias dilahirkan, ya? Nah, kita pelajari firman Tuhan. Saya ambil aslinya, next itu dalam kitab Mika. Next. Nubuatan kelahiran Mesias, Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Ya, boleh bantu baca, bro. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Mika 5 ayat yang pertama sampai ke 4a. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia akan menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Yes. Siapakah Mesias? Di mana dia harus lahir? Jawabannya ada dalam Alkitab. Jawabannya adalah dalam nubuatan Nabi Mika, ya kan? Nah, ada begitu banyak nubuatan Yesaya juga ada, dalam kitab Mazmur juga ada. Tetapi di mana kelahiran Mesias? Jelas ada dalam nubuatan Nabi Mika. Pertama dikatakan, di mana dia dilahirkan? Hai engkau, hai, apa kata firman Tuhan? Bethlehem. Jelas Yesus dilahirkan di Bethlehem. Engkau Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Katakan bahasa Yehuda. Berarti Mesias ini harus keturunan Yehuda, yaitu Daud adalah keturunan Yehuda. Nah, Yesus disebut anak Yusuf anak Daud, dari silsilahnya keturunan Yehuda, ya. Termasuk juga Maria keturunan Daud, silsilahnya kalau kita pelajari keturunan Yehuda. Jadi yang terkecil Yehuda, Bethlehem dipilihlah, ya. Nah, pertama dikatakan dia akan lahir di Bethlehem. Nah, itu pertama cari tahu. Akan bangkit. Nah, di sini juga orang Yahudi yang kasih tahu, maksudnya ahli Farisi, didengar oleh Raja Herodes, didengar juga oleh para Majus itu, ya, orang-orang bijaksana. Bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Berarti pertama dia akan memerintah. Dia adalah seorang raja, katakan amin. He will govern, lambang pemerintahan ada di bahunya. Ya, lalu dikatakan siapa anak ini? Pertama jelas dia akan lahir di Bethlehem. Lalu dia akan memerintah, berarti dia adalah seorang raja, memerintah Israel. Maka disebut King of Jews, matinya demikian. Berikutnya, siapa anak ini? Nah, disinilah kenapa orang Majus datang. Permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ada amin. He was from the ancient of days. Dia ada sejak purbakala, sejak zaman dinosaurus, sejak dahulu kala. Kata Yesus, aku ada sebelum Abraham ada. Aku ada sebelum bumi dijadikan. Katakan amin. Itu saudara. Makanya mereka menyembah karena mereka tahu bintang ini. Mereka meneliti jutaan bintang. Mereka ini orang-orang bijaksana, 3 orang. Bukan 1 orang. Mereka 3-3 sudah meneliti. Wow. This is God become man. Ini Allah menjadi manusia. Kami harus menyembah dia. Dia layak disembah karena dia adalah Tuhan. Katakan amin. Orang-orang bijaksana dari timur, dari Persia, saudara, ya. Dia permulanya sudah sejak dahulu kala, sejak purbakala. Inilah yang akan lahir disebut.
Sebab itu ia akan membiarkan mereka, apalagi tandanya, sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Tandanya seorang anak darah, the virgin will give birth to a son. Tandanya seorang perawan akan melahirkan anak laki-laki. Katakan amin. Itu tandanya jelas ya. Nah, sampai perempuan yang akan melahirkan. Nah, lalu dikatakan ayat 3, maka ia akan bertindak menggembalakan mereka dengan kekuatan Yahweh, Tuhan Guru besar Yahweh. Akulah gembala yang baik yang memberikan nyawaku kepada domba-dombaku. Katakan amin. Dia adalah seorang gembala. Dia bukan cuma seorang raja, tapi dia seorang gembala, menggembalakan umatnya. Ya. Lalu dikatakan ia akan menjadi besar sampai ke ujung bumi. Katakan bersama saya, sampai ke ujung bumi. Alkitab Nubuatan lain berkata bahwa kerajaannya kekal. He will have an everlasting kingdom, sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Jadi kerajaan Mesias ini kerajaan yang membawa damai sejahtera. Yang Yesus bawa bukan kerajaan dunia, tetapi Injil kerajaan Allah. Dan sekarang buktinya, gereja sudah ada di seluruh dunia. Sampai ke pelosok-pelosok, gereja membawa damai. Injil membawa damai antara manusia dan Allah, antara manusia dengan sesama manusia. Katakan amin. Saudara, kita harus menjadi pembawa damai. Jangan kita masih ada kekecewaan, kekesalan, amarah. Mari kita hidup berdamai. Katakan amin. Hidup kasih, itu ajaran Tuhan. Maka itu sudah dikatakan jelas. Next, saya buat beberapa poinnya ya. Prophet Mika prophecy, who is like Yahweh, dikatakan dia seperti Elohim ya. Kelahiran Mesias jelas dikatakan Bethlehem, kota Daud, city of David. Kedua, dia keturunan Yehuda, silsilah Yesus Kristus, keturunan Daud. Yang ketiga, dia adalah seorang pemimpin ya, memerintah, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yang keempat, dia adalah raja orang Yahudi, tertulis di atas kayu salib. Semua digenapi dalam kehidupan Yesus. Yang kelima, dia adalah sejak purbakala, dahulu kala. Dia adalah Alfa dan Omega. Pernyataan Yesus, akulah Alfa, yang paling awal dan yang paling akhir. Dia adalah Tuhan. Katakan amin. Akulah Alfa, akulah Omega. Ya. Nah, berikutnya kelahirannya secara adikodrati dari seorang perempuan yang muda, Alma, bahasa aslinya, atau anak darah yang masih perawan. Jadi jelas. Yang poin ke-7, mempunyai kerajaan kekal dan membawa damai. Poin ke-8, dia akan menjadi besar sampai ujung bumi, yaitu kerajaan Allah, gereja Yesus Kristus sesuai amanat agung. Ya, baik, itulah nubuatan mengenai Yesus. Nah, lalu apa yang terjadi ketika itu? Pergilah ke Bethlehem. Next. Poin ketiga, Natal membawa sukacita. Fernando baca, Natal membawa sukacita. Matius 2, 7-9. Matius 2 ayat 7-9. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu, mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Iya, sangat bersukacitalah mereka ya. Jadi disinilah Herodes panggil diam-diam, diadakan meeting dengan 3 orang Majus ini. Orang-orang Majus dengan teliti dia bertanya mengenai bintang yang mereka lihat ini ya. Bila mana bintang itu tampak, bintang itu tidak mereka lihat di Yerusalem, tapi yang mereka tahu satu, ketika melihat destininya, bahwa mereka melihat bintang itu, bahwa bintang ini jelas dia adalah raja orang Yahudi. Kerajaannya kekal, ini kuasa di atas segala raja, ini raja di atas segala raja. Kekuasaannya luar biasa, besar sampai ke ujung bumi. Tapi mereka tahu hanya satu, clue-nya yang mereka dapat bahwa adanya di sebagai raja orang Yahudi. Maka itu mereka ke capital city Yerusalem. Jadi jelas Yerusalem itu milik bangsa Israel. Katakan amin.
Jelas sudah ada dari zaman dahulu, sudah dari kerajaan Daud, kerajaan Salomo, Yerusalem milik bangsa Israel. Gak usah diperdebatkan lagi, jelas saudara. Ini makanya kelahiran Yesus, orang-orang Persia saja datang ke Yerusalem menanyakan raja orang Yahudi mana yang baru dilahirkan. Ya. Lalu dikatakan teliti, coba cek benarkah dia lahir di situ. Kamu pergi cek benar nggak anak ini yang kau cari sebagai Mesias, ya kan? Lalu ayat 8 inilah. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Selidikilah dengan seksama hal mengenai anak itu. Segera sesudah kamu menemukan anak itu, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang apa? Menyembah dia. Tetapi saudara, Herodes adalah orang yang munafik. Kadang sama-sama munafik. Munafik. Dia bilang, kalau lihat kasih tahu aku. Nanti aku mau padahal tidak. Dia terkejut, dia kaget, dia pikir, waduh ini saingan saya. Nanti kerajaanku, siapa keturunanku gak jadi raja karena ini punya kerajaan yang kekal. Dinubuatkan akan menjadi raja yang hebat. Maka saudara, akhirnya memang jelas terbukti waktu diperingatkan kepada orang-orang Majus pergi ke jalan yang lain, gak dikasih tahu ke Bethlehem. Diperintahkanlah oleh Herodes membunuh bayi-bayi. Begitu kejamnya, bayi-bayi dibunuh di bawah 2 tahun supaya mati. Saudara, saya mau kasih tahu, setan akan selalu berusaha menghalangi kelahiran Yesus, tetapi Yesus tetap lahir. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Setan selalu berusaha membunuh Yesus, tetapi sekali lagi setan selalu gagal, sebab rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Hari ini saya mau kasih tahu, kalau setan berusaha merusak rumah tanggamu, setan berusaha merusak bisnismu, setan berusaha merusak masa depanmu, ada Tuhan yang dapat melindungi kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi anak kita. Amin saudara. Jadi jelas Herodes ini munafik. Dia bilang kasih tahu aku mau menyembah. No. Ada orang-orang seperti orang Farisi munafik, depan baik tapi belakang main tusuk. Nah itu munafiknya Herodes ya. Maka itu kenapa Raja Herodes tidak bisa berjumpa dengan Yesus, dengan Mesias, karena hatinya munafik. Hanya orang yang tulus akan berjumpa dengan Tuhan. Katakan amin. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Tulus, datang dari jauh. Orang-orang Majus ini disebut dengan orang-orang bijaksana. Mereka tulus ya. Mereka penuh dengan katakanlah pengorbanan ya. Maka itu Alkitab mencatat demikian waktu mereka pergi ke ayat 9. Sesudah mendengar kata-kata raja itu berangkatlah mereka. Ketika mereka berangkat benar ke Bethlehem, lihatlah bintang yang mereka lihat di timur. Bintang yang dari Persia mereka lihat di Bethlehem itu. Mendahului mereka, dipimpinlah tanpa Google Maps, tanpa Waze atau zaman sekarang ada Waze. Nah ini zaman dahulu melalui bintangnya Yesus mereka lihat, dipimpin di mana anak itu berada. Nah luar biasa ya. Lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu bukan lagi bayi tapi dia sudah balita. Amin saudara. Anak itu berada, sudah anak ya kan. Nah ketika mereka melihat bintang itu, Alkitab mencatat sangat bersukacita mereka. Katakan amin. They were extremely joyful karena mereka mau bertemu Tuhan. Katakan amin. Saudara, Natal adalah waktu bersukacita. Senantiasalah bersukacitalah. Bersukacitalah kata firman Tuhan. Katakan amin. Jangan izinkan iblis mengambil sukacita kita. Ayo beri senyumanmu kiri kanan. Iya. Mari kita bersukacita. Kita rayakan Natal dengan sukacita. Amin saudara. Orang-orang Majus bersukacita. Walau mereka bukan orang Yahudi. Walau mereka berbeda saudara. Tapi mereka tahu bahwa mereka ini sebentar melihat bintang itu berhenti. Wah ini benar rumahnya. Kenapa bintang itu gak berhenti ke rumah yang lain? Tidak. Karena Yesus adalah Tuhan. Katakan amin. Persis berhenti, persis ini lagi dicari. Jadi mereka itu benar meneliti dari jauh. Mereka tahu penelitian mereka ini benar, ini bintang ini Tuhan. Ya,
Sehingga mereka bersuka cita, sangat bersuka cita, extremely joyful. Natal harus bersuka cita. Next point keempat, Natal itu adalah pengorbanan. Baik Pak Jimmy bacakan, Natal harus berkorban. Matius, ini terakhir, Matius 2, 10 sampai 12. Matius 2, 10 sampai 12 demikian bunyinya. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ya, sampai ayat 12 memang kitab yaitu orang-orang Majus ini dari Matius pasal 2, 1 sampai 12. Masuklah mereka ke dalam mana dikatakan? Katakan bersama saya, rumah. Bukan lagi kandang domba, katakan amin. Rumah, ya. Dan melihat bukan bayi, tetapi melihat apa? Anak itu. Terjemahan Alkitab benar. Makanya saya cari gambar yang paling tepat. Sudah jadi anak, minimal 2 tahun ya. Ada gambar-gambar lain, semuanya ngumpul di situ. Ada shepherds atau gembala-gembala, itu salah, bukan kandang domba, tidak, sudah di rumah ya. Ada Yusuf, ada Maria ya. Nah, lalu Alkitab mencatat mereka sujud, padahal mereka ini orang mumpuni, orang kaya, tapi orang yang mengerti, tapi mereka sujud menyembah Yesus ya. Alkitab mencatat, jelaskan lagi, mereka sujud menyembah dia sebab dia layak disembah, dia layak ditinggikan, dia layak diagungkan. Dia adalah Raja mulia, Raja yang kekal itu, Yesus Juru Selamat dunia. Katakan amin. Luar biasa. Mereka tahu siapa mereka sujud, mereka tahu siapa mereka sembah. Katakan amin. Walau dari bintang, saudara ya, walaupun mereka mempunyai keyakinan yang berbeda ya. Nah, maka itu Natal itu adalah pengorbanan. Katakan bersama saya, pengorbanan. Mereka datang membuka tempat harta bendanya. They open the treasure. Katakan bersama saya, harta benda. Saudara, kalau saudara kunjungi seorang balita, baru kelahiran ya, sorry aku telat datang. Kemarin waktu lahiran gak datang, ini sudah 1,5 tahun. Berapa umurnya? 1,5 tahun ya kurang lebih. Ya saudara datang bawa apa biasanya? Mereka gak bawa mami poko, saudara. Gak bawa pampers. Mereka gak bawa susu bebelak begitu, saudara. Yang dibutuhkan anak kecil adalah mami poko, ya kan? Susu bebelak, baju, dan lain-lain seperti itu. Tetapi dengan baik-baik mereka membawa kepada Yesus yang terbaik bagi Tuhan. Katakan bersama saya, yang terbaik. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Tepuk tanganmu, saudara. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Yesus memberikan terbaik bagi kita, nyawanya, tubuhnya, dan darahnya. Dan Allah mempersembahkan yang terbaik, persembahan terbaik, putranya sendiri, supaya dunia yang terhilang diselamatkan melalui putranya Yesus Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah dalam kita. Ikut Tuhan gak perlu hitung-hitungan, saudara, katakan amin. Ikut Tuhan berani 100% seperti orang Majus. Amin, saudara. Mereka membuka harta benda. I open my treasure. Karena saudara, kenapa mereka buka harta bendanya? Karena mereka sudah menemukan harta yang terindah, Yesus Kristus. Sehingga mereka tukar itu harta duniawi, mereka berikan semua. Karena menemukan Tuhan ada di depan mereka. Katakan amin. Rahasia ini tersingkap hanya bagi orang-orang bijaksana. They give the best, they open their treasure. Ini kita belajar untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Katakan amin. Give the best, ya. Apa yang mereka bawa bukan mami poko, saudara. Yang pertama kita mengatakan yaitu emas. Katakan bersama saya, emas. Kalau emasnya 1 kilo, sekarang coba cek di Google, sudah jadi 1 miliar, saudara. Yes. Tidak mungkin saudara, orang-orang kaya ini gak bawa 5 kilo, ya kan? Berarti Alkitab mencatat atau bahwa gold is good, emas itu baik, katakan amin. Value-nya selalu tinggi, ya kan?
Oh ya, kertas itu bisa turun naik ya kan, jelas. Tapi emas itu selalu value-nya tinggi. Ini akhir zaman saudara harus ya, emas itu terbaik, investasi yang paling baik. Jadi jelas mereka membawa yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. They bring gold for God. Kenapa emas? Karena anak ini adalah raja. Katakan amin. Pertama, dia adalah raja, itu identik dengan emas. Pasti dia kaya, ya kan? Yang kedua, apa yang mereka bawa itu, ini kan adalah gift yang prophetic, adalah hadiah-hadiah yang prophetic. Yang kedua adalah kemenyan. Katakan bersama saya, kemenyan. Ya, emas, harta benda yang ikut banyak, sudah 300 orang, bisa juga 100. Kan mereka dijaga. Itu perjalanan tidak berbahaya, bisa ada pencuri bawa harta benda loh mereka. Mereka ini orang mumpuni ya. Kedua, mereka membawa kemenyan. Jadi kemenyan itu adalah dupa yang harum ya, sebagai penyembahan. Kenapa? Lambangnya bahwa anak ini adalah seorang imam. Katakan amin. Maka itu sesuai peraturan Melkisedek, Yesus adalah imam besar agung. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia adalah raja dan dia adalah imam. Dan dia menjadikan kita imamat yang rajani. Anda dan saya adalah raja-raja dan imam dalam Kristus. Beri tepuk tangan yang meriah dalam kita. Kita adalah raja dan kita juga adalah imam. Katakan amin. Imamat yang rajani. Sebab kamulah imamat yang rajani, bangsa pilihan Allah. Katakan amin. Gereja imamat yang rajani. Dia pertama adalah raja. Maka di prophetic gift, emas yang terbaik mereka bawa. Kemenyan yaitu sebagai imam, mereka bawa lambang, simbolis ini adalah seorang imam. Yang ketiga, mereka membawa adalah apa? Mur. Katakan bersama saya, mur. Mur itu biasanya digunakan dalam Alkitab waktu Yesus mati, itu digunakan untuk membalsami orang mati. Jadi ini adalah persembahan hidup sampai mati, saudara. Ada amin. Membalsami orang mati. Jadi jelas mur itu, yang berikutnya mur juga digunakan sebagai minyak urapan. Jadi dalam minyak zaitun, salah satu formula membuat minyak urapan itu pakai mur, dan itu dapatnya di Mesir. Makanya waktu pergi ke Mesir, ini tiga hadiah ini, wah ini punya nilai yang sangat tinggi. Karena setelah itu mereka pergi ke Mesir ya. Pada saat saya pergi ke Mesir, wah saya karena pendeta jadi kasih gratis sama tokonya itu, dan dibelikan jemaat juga. Itu mur itu, aduh di sini nggak ada mur seperti itu, asli. Wanginya kasih 1 tetes sudah di minyak urapan, 1 tetes itu wanginya luar biasa. Artinya apa? Dialah diurapi, dialah Kristus diurapi, dialah Mesias, anointed. Makanya dilambangkan dia diurapi, dan dia juga persembahan hidup sampai mati untuk membalsami orang mati. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Artinya apa saudara? Waktu mereka mempersembahkan persembahan yang baik, mereka diselamatkan, diperingatkan dalam mimpi oleh malaikat supaya pulang ke negeri yang melalui jalan yang lain. Itu kan baik-baik. Artinya demikian, orang yang mencari Tuhan pasti diselamatkan. Beri tepuk tangan yang meriah berjalan kita. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Ada amin. Bukan orang Yahudi. Demikian, itu adalah lambang. Pertama, Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yesus adalah Tuhan segala bangsa. Mereka mengalami keselamatan. Mereka mengalami keselamatan. Sudah kita melihat bahwa pengorbanan yang dahsyat yang mereka lakukan ya. Pengorbanan yang sangat luar biasa. Dari jauh mereka datang ya. Pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, penuh dengan resiko, pengorbanan harta, lalu juga bisnis ditinggalkan, keluarga ditinggalkan, semuanya sudah. Mungkin keluarganya bingung, kamu mau kemana 3 orang ini? Bawa tentara, kami mau menyembah raja yang baru lahir. Loh, keluarga ditinggalkan, apa mereka bisa kembali? Tidak tahu sudah. Tapi mereka punya satu tujuan, tulus mencari Tuhan. Katakan amin. Itu saudara. Maka itu Natal perlu berkorban. Katakan amin. Tanpa pengorbanan orang-orang Majus tidak akan pernah berjumpa dengan Tuhan. Mereka nggak tahu di mana dilahirkan. Mereka cuma dapat satu clue bahwa dia adalah orang Yahudi. Lahirnya Raja Yahudi. Mereka pergi ke Yerusalem.
Lalu Tuhan tuntun melalui firman, dibawa ke Bethlehem, lalu dituntunlah bintang itu, dan mereka berjumpa dengan Tuhan. Artinya apa, saudara? Perhatikan, saya buat satu poin lagi. Tantangan ada yang mereka hadapi untuk berjumpa dengan Tuhan. Rintangan ada, tetapi bukan menjadi halangan untuk merayakan Natal bersama. Katakan amin. Saudara merayakan Natal, mungkin ada tantangan, mungkin ada halangan, mungkin ada rintangan. Seperti orang-orang Majus. Orang-orang Majus mempunyai banyak rintangan, ya kan? Mereka harus berjumpa dengan, bisa berjumpa dengan maling-maling atau apa. Mereka masih bingung mau kemana, ya. Tantangan, rintangan, penghalang yang harus mereka lalui. Apa penghalang tantangan? Yang pertama adalah perbedaan budaya. Perbedaan budaya antara orang-orang Yahudi dan orang-orang Persia. Beda tradisi. Ya, ini pertama. Yang kedua adalah perbedaan bahasa. Coba saudara, kau datang kemana? Ke orang Yahudi, bahaya loh. Beda budayanya, beda bahasanya. Bagaimana? Tapi bukan menjadi penghalang ternyata untuk berjumpa Yesus. Perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan bangsa. Yang keempat, perbedaan kepercayaan, perbedaan keyakinan. Yang kelima, perbedaan wilayah, perbedaan politik, kerajaan. Wah, itu pun bisa dibunuh kalau ada yang gak suka Herodesnya. Tapi tidak, ya, karena mereka tulus mencari Tuhan. Artinya apa? Sekalipun kita ada beda budaya, gereja, ada beda bahasa, ada beda suku, ras, ada orang India, ada orang Chinese, ada orang Batak, ada orang macam-macam. Gereja dikatakan rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Yesus Kristus Tuhan segala bangsa, katakan amin. Bukan menjadi penghalang untuk kita beribadah Natal bersama, katakan amin. Makanya saudara, ini penting, ya. Kasih Tuhan menyatukan kita semua untuk bersatu menyembah Sang Raja Mulia, katakan amin. Kita di gereja ini saudara, ya, diaspora atau begitu banyak perbedaan bangsa, bahasa, suku, warna, itu tidak menjadi masalah, katakan amin. Kita melayani bersama, kita menyembah Tuhan yang satu, Tuhan yang sama yang menciptakan kita semua, amin. Jadi jangan sampai ada berbeda dengan saya, dengan ras saya. No. Jesus is same to all. Ya, terakhir saudara, ya, kesimpulan, orang bijak pertama mencari Tuhan, katakan amin. Orang bijak harus mencari, seperti orang Majus, mencari Tuhan walau mereka menemukan dengan bintang. Yang kedua, orang bijak adalah orang yang rela berkorban bagi Tuhan dan sesama. Rela membuka harta benda. Maka rela digerakkan untuk berkorban bagi Tuhan dan sesama. Orang bijak adalah orang yang tulus hati dan menyembah Tuhan, katakan amin. Orang bijak adalah orang yang selalu bersuka cita dalam Tuhan, katakan amin. Yang keempat, yang kelima terakhir, orang bijak seperti orang Majus, taat, pergi, jangan melalui jalan Herodes, lewat jalan yang lain. Nah, itu ketaatan bisa menerima keselamatan. Tanpa ketaatan tidak ada berkat. Selama kita menjadi orang-orang bijak, seperti orang-orang Majus, seperti 5 gadis bijaksana, maka pasti kita menerima sukacita, damai, berkat dari Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Puji dan nama Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita akan kembali memberikan persembahan yang kedua. Sebelum kita memberikan persembahan, kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan buat setiap kami pada pagi siang hari ini. Tuhan, ajar kami bukan saja cakap dalam mendengar firman-Mu, tapi mampukan setiap kami untuk kami juga cakap dan melakukan setiap aspek firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, agar dalam setiap pelayanan, bisnis, bahkan pekerjaannya Tuhan buat berhasil. Maka dengan ucapan syukur kami rindu untuk memberikan persembahan yang kedua. Tuhan sucikan, kuduskan setiap persembahan kami. Berkati setiap jemaat Tuhan. Semua yang dikerjakan Tuhan berkati berlipat kali ganda. Kami memberi dengan sukacita dengan ucapan syukur. Haleluya. Sama-sama yang siap memberi, kita katakan amin. Bersama boleh dijalankan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa informasi dan pengumuman yang dapat kami sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan di tempat ini.
Ada dari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, baru bergabung dalam ibadah pada pagi hari ini. Boleh angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Ada dari Bapak Ibu jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung menjadi keluarga besar dari GBLTC Glodok. Bisa angkat tangannya tinggi-tinggi saudara. Kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung, senang bisa menyambut Bapak dan Ibu jemaat Tuhan. Terus setia saudara, terus datang beribadah, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan dalam ibadah setiap hari Minggu. Di tempat ini ada ibadah raya, ibadah pemuda, dan juga disertai dengan ibadah sekolah minggu pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga kita ada ibadah tengah minggu setiap hari Kamis, doa kesembuhan ilahi dan pelepasan kutuk pada pukul 6:30 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan kabar sukacita bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap kita keluarga besar GBLTC Glodok. Sama-sama kita akan merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, pada tanggal 25 Desember 2023 hari Senin pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi saudara bisa ajak seluruh keluarga besar, seluruh kerabat, teman-teman untuk sama-sama kita merayakan Natal bersama dengan GBLTC Glodok hari Senin 25 Desember 2023 pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang memerlukan informasi pelayanan gereja, doa secara khusus, konseling, pelepasan, pemulihan, saudara bisa catat nomor sekretariat GBLTC Glodok di nomor 0859 450 95577. Dan bagi setiap jemaat Tuhan yang memerlukan doa secara pribadi, konseling pelepasan di gereja, nanti sehabis ini saudara di sesi kedua, saudara bisa daftarkan diri saudara terlebih dahulu dengan menghubungi Ibu Deborah atau Ibu Elizabeth. Dan untuk informasi lainnya saudara bisa ikuti di media sosial kami, di media resmi di YouTube, Instagram, dan juga Facebook GBLTC Glodok. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sama-sama kita siapkan hati kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Kita percaya bahwa ada kuasa yang besar di balik tubuh dan darah Yesus. Maka terima dengan iman, percaya dengan iman, mujizat Tuhan pasti terjadi. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita sambut tubuh dan darah Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Perjamuan kudus. Injil Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai dengan 56. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal dalam aku di dalam dia. Mari saudara, kita angkat roti, kita mengimani sebagai tubuh Kristus. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti hidup yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus
kami percaya sesuai firman Tuhan. Kami yang memakan tubuh Kristus, yang pertama kami menerima hidup kekal dalam kerajaan Allah. Yang kedua, kami percaya ada kebangkitan pada akhir zaman. Tubuh kami tidak dirusakkan, akan menerima tubuh kemuliaan, dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, kami percaya sesuai janji firman Tuhan, Engkau Tuhan Yesus akan datang kembali menjemput kami semua umat pilihan, kami semua umat Tuhan yang bijaksana, yang akan masuk dalam pengangkatan. Tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang terhilang. Kami semua umat Tuhan akan masuk pesta perjamuan kawin anak domba sepanjang masa, kekal selamanya. Kami akan diam bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Haleluya. Inilah tubuh Kristus kami makan. Mari angkat cawan. Dalam nama Tuhan Yesus, cawan ini adalah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Darah anak domba Allah yang ditumpahkan, yang dicurahkan di atas kayu salib untuk pengampunan dosa untuk seluruh umat Tuhan. Kami percaya oleh darah Yesus segala dosa kami diampuni, dihapuskan. Oleh darah Yesus kami sudah ditebus dari kutuk maut, sakit penyakit, segala penderitaan. Sudah ditebus dari segala kutuk nenek moyang. Oleh darah Yesus kami disucikan, kami dibenarkan. Oleh darah Yesus kami diperdamaikan dengan Bapa di surga. Doa-doa kami didengar, dijawab, dikabulkan. Oleh darah Yesus kami termeterai anak-anak kerajaan Allah. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku dari ujung kepala sampai ujung kaki. Aku sehat, sempurna, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus kami minum. Terima kasih Tuhan, karya salibmu. Kau berfirman, lakukan ini untuk mengingat Engkau. Persembahan yang terbaik diberikan oleh orang-orang Majus, emas, kemenyan, dan mur. Bahwa Engkau adalah Raja, Mesias. Engkau lahir bagi kami, Engkau mati bagi kami, dan Engkau bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Tuhan umat-Mu, setiap umat-Mu diberkati Tuhan. Setiap rumah tangga hidup bahagia. Kami tolak pihak ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak kutuk perceraian dipatahkan dalam nama Yesus. Setiap rumah tangga menerima pemulihan. Ada kebahagiaan. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Para anak-anak menghormati orang tua mereka. Tuhan berkati setiap rumah tangga hidup dalam damai, dalam sukacita, dalam kebahagiaan, dalam kelimpahan, dalam damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera atas Indonesia. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden. Berkati dalam perlindungan Tuhan, selalu senantiasa sehat. Diberkati juga Tuhan semua para menteri TNI Polri dalam kesatuan
jajaran pemerintahan Indonesia diberkati. Ekonomi Indonesia diberkati. Indonesia selalu bangkit diberkati. Ekonomi tidak masuk resesi. Kami doa dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia bagi Kristus, terjadi penuaian jiwa-jiwa yang besar di Indonesia. Kami doa sama-sama dalam nama Yesus, Indonesia diberkati. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Gereja kami diberkati, menuai banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Gereja kami menuai kaum kedar, penyembah berhala, mereka yang terhilang, mereka yang tersesat akan dimenangkan. Gereja kami menjadi terang. Kami semua dipakai Tuhan sebagai orang-orang bijaksana yang memberitakan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan gerejamu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan punya gedung yang sendiri. 2024 kami doa punya gedung sendiri. Selain RTC Glodok, kami doa Tuhan punya cara. Kirim orang Majus buat Tuhan Yesus. Engkau akan kirim orang-orang Majus buat gereja kami yang rela berkorban harta bendanya, sehingga kami punya gedung minimal 500.000 seat. Berkati Tuhan punya STT sendiri. Kami doa gereja kami punya visi misi gereja mula-mula, gereja penuh kuasa seperti zaman para rasul, memenangkan jiwa-jiwa dengan kuasa Roh Kudus. Kami percaya terjadi kegerakan rohani yang luar biasa, sehingga dari tempat ini Tuhan, dari gerejamu ini sampai ke bangsa-bangsa akan datang melihat kuasa Allah dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, kami percaya doa orang benar dijawab dalam nama Tuhan Yesus. Sebab panggilan hamba langsung dari Engkau. Engkau yang memanggil, Engkau yang bertanggung jawab, Engkau yang menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan doa buat minyak urapan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, inilah pot-pot minyak urapan sesuai firman Tuhan. Hakim-Hakim 9:8-9, muliakan Allah dan manusia. Markus 6 ayat 13-12, Rasul membawa minyak urapan, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang-orang sakit. Inilah pot minyak urapan sesuai firman Tuhan. Diberkati anak-anakmu, diurapi, dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati, urapi Tuhan. Anak-anak muda dipakai Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bintang kami bersinar, diberkati Tuhan. Kami tolak segala kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh mata jahat, roh pemantau, dikibaskan ke dalam api Tuhan yang menghanguskan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang berkat dijauhkan dari kehidupan kami. Segala batu penghalang disingkirkan oleh malaikat Tuhan. Kami diberkati, berkemenangan. Kami raih terobosan dalam keuangan, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Kami adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, dilindungi, dipagari dengan tembok berapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penghalang atas mujizat kami disingkirkan. Segala penghalang atas terobosan kami disingkirkan dalam nama Yesus, by force and by fire in the name of Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berkati Tuhan. Dalam urapan Roh Kudus, umatmu selalu diurapi dan diberkati, dipagari setiap rumah tangga. Kami akan mengakhiri dengan doa berkat. Saya mengundang saudara tanggal 25, ya saudara hadir semua. Nanti dibuka 3 ruangan bersama keluarga, rekan-rekan teman bawa, supaya kita rayakan sukacita kelahiran Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu, atas kebaikanmu. Kami percaya mujizat demi mujizat akan selalu terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Bilangan orang-orang percaya akan ditambah-tambahkan di gerejamu. Angkat tanganmu ke surga.
terimalah berkat Juru Selamatmu, Elohimmu, Yesus Kristus Tuhan, memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan shalom, damai sejahtera kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia kepadamu. Diberkati pintu rumahmu, diberkati keluar masukmu, diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati roti adonan, buah kandungan, anak cucumu diberkati Tuhan. Diberkati karirmu, bisnismu, pekerjaanmu, usahamu. Sekarang pulanglah, terimalah berkat. Bapa di surga memberkati saudara. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan Roh Kudus menyertai kami semua sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semua di awan kemuliaannya. Shalom, semuanya katakan amin. Terpuji dan Tuhan. Saudara